Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba meringkas kembali hasil makalah kelompok keempat mengenai pengertian manusia dan lingkungan guna memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas hasil dari rangkuman saya. Check it out. Untuk yang pertama yakni pengertian dari manusia. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala fungsi dan potensinya. Salah satu makhluk hidup yang tunduk kepada segala aturan hukum alam seperti mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan kematian. Serta manusia juga memiliki keterkaitan dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal baik secara positif maupun secara negatif. Manusia sendiri dapat diartikan dari sudut pandang yang berbeda-beda, baik itu menurut secara biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Secara biologis mengartikan bahwa manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens bahasa Latin untuk manusia, yang merupakan sebuah proses primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak serta berkemampuan yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya yakni pengertian dari lingkungan. Lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan tempat ia berada. Lingkungan sendiri dibagi lagi ke dalam 3 aspek, yakni lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial. Nah, untuk yang pertama yakni lingkungan alam. Apa sih lingkungan alam itu? Jadi, lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Menurut New World Encyclopedia, lingkungan alam terdiri dari unsur biotik dan unsur abiotik yang terbentuk melalui proses alami. Unsur biotik memiliki makna yakni lingkungan alam yang tersusun dari unsur-unsur yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan unsur abiotik terdiri dari unsur-unsur selain makhluk hidup seperti air, batu, dan tanah. Pengertian lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk karena proses alam, misalnya pegunungan, sungai, dan hutan ialah terbentuk dari lingkungan alam. Adapun 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan alam adalah geologi, posisi, serta iklim. Selanjutnya yakni macam-macam lingkungan alam. Macam-macam lingkungan alam tersendiri dibagi lagi ke dalam 2, yakni lingkungan daratan dan lingkungan perairan. Jadi lingkungan darat meliputi padang rumput, gunung, bukit, lembah, hutan, dan stepa. Sedangkan lingkungan air terdiri dari danau, sungai, laut, serta rawa. Selanjutnya yakni manfaat dari lingkungan alam. Yang pertama yakni sebagai sumber air untuk mengairi pesawahan serta kolam. Yang kedua sebagai sumber untuk dialirkannya ke rumah untuk kebutuhan seperti mencuci dan yang lain sebagainya. Selanjutnya contoh lingkungan alam, yakni ada air terjun Madakaripura yang terdapat di Indonesia. Air terjun Madakaripura merupakan salah satu macam pemandangan alam yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya pegunungan Himalaya yang merupakan jajaran di pegunungan di Asia yang memisahkan dataran subbenua India dari dataran tinggi Tibet. Pegunungan Himalaya memiliki banyak puncak yang tertinggi di dunia, termasuk yang tertinggi yaitu Gunung Everest. Selanjutnya savana di Afrika yang merupakan padang rumput tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun dan dengan curah hujan musiman tertinggi di musim panas. Lingkungan buatan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup
Kegiatan tersebut sering dilakukan juga guna mengubah lingkungan sehingga mempengaruhi kehidupan sebagai suatu ekosistem. Selanjutnya, manfaat dari lingkungan buatan. Yang pertama yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya sebagai tempat rekreasi. Selanjutnya menyimpan cadangan air, sarana edukasi, penunjang ekonomi masyarakat serta sebagai pembangkit listrik. Nah, di sini ada contoh dari lingkungan buatan, yakni seperti sawah, taman, bendungan, tambak, jalanan, sekolahan, mal atau pasar. Nah, itu semua merupakan contoh dari alam buatan. Selanjutnya, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah manusia baik secara individu, perorangan maupun kelompok yang ada di luar diri kita seperti keluarga, teman, para tetangga, penduduk sekampung sampai manusia antar bangsa yang berpengaruh terhadap perubahan serta perkembangan kehidupan kita. Ada beberapa norma yang umumnya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yakni norma kesopanan atau sebuah etika, yaitu norma yang berpangkal pada aturan tingkah laku yang diakui di masyarakat. Norma kesusilaan, yakni norma yang mengatur seseorang berperilaku secara baik dengan pertimbangan moral atau didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma ini bersifat universal atau menyeluruh. Selanjutnya, norma agama yang didasarkan pada ajaran atau akidah suatu agama. Norma ini menuntut ketaatan mutlak setiap penganutnya dalam agama. Terdapat perintah dan larangan yang harus dijalankan para pemeluknya. Selanjutnya ada norma hukum yang merupakan jenis norma yang paling jelas dan kuat ikatannya karena merupakan norma yang baku. Norma tersebut didasarkan pada perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, norma kebiasaan yang didasarkan pada hasil perbuatan berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya yakni mudik ketika lebaran. Sekian yang dapat saya simpulkan dari makalah kelompok keempat mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada semut di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Muhammad Rizky, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.